Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1411 Penipuan Dalang Siyu, 1. Suara ruang dan waktu bergetar, dan ruang pun berubah. Reruntuhan 4 orang suci dibuka kembali. Banyak 4 orang suci evolver saling memandang. Menghadapi lorong reruntuhan, ketika mereka tidak tahu apakah mereka harus masuk, reruntuhan itu benar-benar terbuka lagi. Reruntuhannya telah berubah. Dari kelihatannya, itu benar-benar bisa diubah. Baru saja, para arkeolog dari Asosiasi Arkeologi telah mengindikasikan bahwa ada suatu situasi. Lalu, apa sebenarnya yang berubah? Sebelum mengetahuinya, banyak For Science Evolver yang ragu-ragu dan sedikit takut. Bagaimanapun, reruntuhan zaman itu mewakili bahaya dan hal yang tidak diketahui. Awalnya, reruntuhan 4 orang suci tidak berbahaya, tetapi tidak ada yang bisa memastikan apakah reruntuhan 4 orang suci yang diubah itu berbahaya. Tentu saja, hanya sedikit orang yang ragu. Kebanyakan orang masih langsung masuk ketika melihat reruntuhan dan bereaksi, seperti arkeolog Zijian, Zhong Jie, dan lainnya. Siyu, kamu mau masuk atau tidak? Pada saat ini, Lin Feng, seniornya, mau tidak mau berkonsultasi dengan pendapat Siyu di sampingnya. Siyu adalah arkeolog terkuat di planet biru. Ayo masuk, kata Siyu. Peluang dan risiko hidup berdampingan. Karena itu, dia memasuki lorong itu terlebih dahulu. Lin Feng menarik napas dalam-dalam dan mengikuti. Di bagian itu, Siyu berpikir keras. Jika kita mengikuti aturan asli reruntuhan, rasanya sedikit rugi bagi banyak orang untuk membagi kekuatan iman. Namun, untuk mendapatkan otoritas dunia, kita tidak punya pilihan selain berjuang. Pada saat yang sama, jika kita ingin meniru lebih banyak keterampilan iman, kita harus berjuang. Kelompok orang ini adalah pilihan terbaik. Kenapa tidak? Siyu tiba-tiba tersenyum. Merasakan kegembiraan Siyu, hewan peliharaan yang dikontrak dengan cepat mengetahui bahwa seseorang akan ditangani lagi. Karena banyak arkeolog yang berpendapat ada perubahan pada reruntuhan, mari kita ubah. Mari kita ambil jalan tengah. Kami tidak hanya tidak akan mengecewakan orang-orang ini, tetapi kami juga dapat mencapai tujuan kami. Ketika Siyu membuka reruntuhan, dia menggunakan otoritas pemilik beberapa reruntuhan untuk mengacau. Bugi, Citong, Little Kuas, Turtle, Sorti, dengarkan. Dalam sekejap, sambil berpikir, Siyu mengadakan pertemuan online melalui telepati. Di Bistaming Space, naga hijau, burung vermilion, kura-kura hitam, dan macan putih mendongak. Sesaat kemudian, mereka merasa pusing. Mereka dipanggil oleh Siyu dan diteleportasi ke tempat asing. Saya menggabungkan otoritas reruntuhan dan memindahkan Anda ke ruang reruntuhan tertentu. Selanjutnya, aku akan membantumu berpura-pura menjadi penjaga reruntuhan. Aku akan memindahkan lawan yang ingin kamu kalahkan satu persatu. Misimu adalah bertanggung jawab untuk mengalahkan pihak lain. Namun, aku tidak bisa langsung mengalahkannya dengan bersih. Setidaknya, saya harus menunggu pihak lain menunjukkan sebagian kekuatannya. Jika skill lawan tidak buruk, aku akan langsung merasukimu melalui otoritas. Yah, untuk menjaga keadilan, Bugi, Citong, kalian menekannya ke level Tuan, ke level yang sama dengan Turtle, Little Kuas, dan Sorti. Jangan khawatir, dengan bantuanku, kekuatan keyakinan pada kehancuran ini adalah milikmu. Selama kamu tidak menghadapi ahli tingkat dewa, kalian dengan energi keyakinan yang tak ada habisnya secara teoritis dapat membunuh tanpa pandang bulu. Pada awalnya, aku hanya akan membiarkan para demigod masuk. Perlahan, setelah pertempuran, aku akan meningkatkan otoritas untuk mengendalikan reruntuhan. Kalian akan meningkatkan kekuatan kalian, dan aku akan terus membiarkan level dewa bertarung demi kalian. Gunakan kesempatan pelatihan ini dengan baik. Mari kita temani orang-orang ini dan tampilkan pertunjukan yang bagus. Setelah Siyu selesai berbicara, 4 binatang suci mengerti. Siyu benar-benar memperlakukan dirinya sendiri sebagai penguasa reruntuhan dan memulai pekerjaan sebagai penguasa reruntuhan. Dia bertugas menguji orang-orang yang masuk. Saya, Citong adalah orang pertama yang setuju. Baiklah, tampil. Dia menyukai itu. Turtle dan Little Kuas, yang telah menyatu menjadi Black Tortoise lagi, juga mengungkapkan ekspresi serius.
Ini adalah pertama kalinya Siyu membiarkan mereka keluar untuk bertarung. Apakah lawannya adalah 4 evolusi suci dari planet Raja Dunia? Tekanannya sangat besar. Meong, orang kerdil juga sama. Tatapannya serius. Itu pasti tidak mengecewakan harapan dewa. Hanya Bugi yang tenang dan tenang. Adegan kecil, adegan kecil. Itu adalah aktor lama yang telah bekerja sama dengan Siyu untuk cosplay Ksatria Binatang Pemakan Besi dan Pedang Abadi untuk mensimulasikan aura pedang selama era Ulat Sutra Hijau yang sebenarnya. Sesaat kemudian, banyak orang memasuki reruntuhan 4 orang suci lagi dan dengan cermat mengamati perubahan di reruntuhan tersebut. Segera, seseorang mengetahui bahwa arena duel dan medan perang 4 reruntuhan suci semuanya ditutup. Mereka tidak bisa masuk sama sekali untuk memperjuangkan kekuatan iman. Situasi ini mau tidak mau membuat ekspresi orang-orang yang masuk berubah. Presiden Zongjie, apa yang terjadi? Seseorang bertanya kepada Presiden Zongjie, salah satu penjaga 4 reruntuhan suci, tetapi pada saat ini, lelaki tua itu juga memasang ekspresi bingung. Aku tidak tahu. Ini mungkin terkait dengan perubahan yang baru saja terjadi. Semuanya, tenanglah. Perhatikan baik-baik perubahan lainnya, ujarnya. Apakah reruntuhan ini secara khusus menyambutku? Zijian dari pasukan penguasa kosmik juga sedikit tertarik dengan perubahan di reruntuhan. Sebelum datang, dia telah menyelidiki reruntuhan 4 orang suci dengan cukup mendalam. Mekanisme reruntuhan ini tidak pernah berubah sejak ditemukan. Kali ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Namun, dia masih suka mencari tahu alasan perubahan yang tidak diketahui ini. Siyu, apa kamu tahu apa yang terjadi? Senior Lin Feng, yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan mengambil langkah kecil dari Siyu, kembali. Siyu juga seorang arkeolog, jadi dia mungkin tahu alasan situasi ini. Aku tidak tahu, kata Siyu sambil melihat sekeliling. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara bebas. Setidaknya, dia harus menunggu sampai dia mendapatkan semua otoritas reruntuhan sebelum dia bisa meletakkan kartunya di atas meja. Dia bukan siapa-siapa sekarang. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa menghilangkan reruntuhannya. Bab 1412 Penipuan Dalang Siyu, 2. Saya menemukan perubahannya. Ada banyak orang yang hadir. Segera, seseorang menemukan perubahan apa yang terjadi pada reruntuhan saat ini dibandingkan dengan reruntuhan 4 orang suci sebelumnya. Meskipun arena duel dan medan perang yang memperebutkan kekuatan iman tidak lagi bereaksi, 4 loh batu besar dengan warna berbeda muncul di sekitar reruntuhan. Apa ini? Banyak 4 orang suci evolver melihat ke loh batu berwarna hijau, putih, merah, dan hitam dan berpikir keras. Pada 4 loh batu besar, terukir kata-kata kuno dari era sebelumnya, papan peringkat naga hijau, papan peringkat macan putih, papan peringkat burung vermilion, dan papan peringkat kura-kura hitam. Hal ini membuat semua orang bingung. Sebelum mengetahui apa itu loh batu, tidak ada yang berani mendekatinya dengan gegabah. Ini adalah pintu spasial. Segera, seseorang menentukan karakteristik tablet batu tersebut. Zijian berdiri di depan loh batu papan peringkat naga hijau dan mengulurkan tangan untuk menyentuh loh batu itu di bawah tatapan semua orang. Pada saat berikutnya, riak spasial keluar dari tablet batu. Zijian ingin mengulurkan tangannya dan masuk dengan seluruh tubuhnya, tapi dia dihentikan oleh kekuatan spasial. Hal ini membuat Zijian mengungkapkan ekspresi tidak puas. Yang paling kubenci dalam hidupku adalah reruntuhan yang membatasi level, katanya dengan marah. Kapten, apa yang kamu temukan? Kedua orang Darek itu bertanya. Coba dan lihat apakah kamu bisa masuk, kata Zijian. Tentara penguasa alam semesta berbakat dan berani. Yang lain tidak berani mendekati tablet batu itu, tetapi atas perintah Zijian, bawahannya tidak punya pilihan selain melakukan kontak. Pada akhirnya, tanpa kecuali, mereka semua diblokir di luar oleh tablet batu. Ini seharusnya menjadi pintu spasial, tetapi membatasi tingkat masuk. Saya khawatir Anda tidak bisa masuk jika Anda berada di atas level dewa, dia berkata. Tidak, meskipun itu bukan level dewa, selama tidak memenuhi aturan, itu tidak akan terjadi, tampaknya mungkin. Di bawah tatapannya, seorang prajurit manusia dari pasukan penguasa kosmik di bawah tingkat dewa juga menyentuh tablet batu tersebut, tetapi dia masih diblokir di luar. Kalau begitu, hanya ada satu kebenaran. Anda, teruslah mencoba. Tepatnya, lepaskan hewan peliharaan naga hijaumu.
Zijian menunjuk ke arah prajurit yang baru saja dihentikan. Prajurit itu tertegun dan langsung berkata, "Ya, Kapten." Dengan mengatakan itu, dia langsung memadatkan susunan pemanggilan emas. Di dalam barisan, dengan raungan naga, seekor naga berwarna hijau melesat ke langit. Itu juga merupakan bentuk kehidupan naga yang berevolusi menuju naga hijau. Di bawah komando Bistamer, naga ini langsung bersentuhan dengan tablet batu. Tepat setelah itu, ia berhasil melewati tablet batu, menyebabkan keributan. Ska adalah seorang evolusioner naga hijau dan dewa semu dari pasukan khusus Zijian. Dengan kekuatannya, berkat evolusi naga hijau dia bisa masuk ke tim seperti itu. Jika tidak, maka tidak akan memenuhi syarat sama sekali. Kali ini, di bawah komando Kapten Zijian, setelah berhasil melewati reruntuhan loh batu, membuat Ska merasa ada peluang besar yang menantinya. Setelah masuk, penglihatannya mula-mula diliputi kegelapan, lalu perlahan-lahan kembali cerah. Ia mendapati dirinya dipindahkan ke tempat yang menyerupai arena kuno, dikelilingi oleh reruntuhan. Namun, yang paling mengejutkannya adalah kehadiran kolosal di depan matanya. Mengaum. Di depan Green Dragon Ska, ada juga Green Divine Dragon. Tubuhnya panjangnya 100 meter dan memenuhi langit. Ia memiliki 2 tanduk emas di kepalanya dan ditutupi sisik hijau. Api emas keyakinan spiritual menyala di mata dan ekornya, tampak megah. Meskipun gambarannya sedikit berbeda dari miliknya, Green Dragon Ska yakin bahwa ini juga merupakan Green Dragon Evolver. Terlebih lagi, aura pihak lain memberikan perasaan yang sangat aneh. Rasanya sangat kuat pada satu saat, dan hanya begitu-begitu saja pada saat berikutnya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia satu-satunya naga yang baru saja memasuki loh batu? Siapa orang ini? Mengaum. Ia juga meraung. Siapa kamu? Saat ia selesai berbicara, suara-suara sepertinya muncul di reruntuhan sekitarnya, mengambil inisiatif untuk membiarkan mereka yang masuk mendengar suara-suara reruntuhan. Ini adalah hantu penjaga papan peringkat naga hijau. Lawanlah dan Anda bisa naik ke daftar naga hijau. Jika Anda berada di peringkat teratas, Anda akan mendapatkan kekuatan iman dalam jumlah besar sebagai hadiah. Yang di atas bahkan akan. Apa? Suara reruntuhan yang tiba-tiba membuat Green Dragon Ska terdiam. Rasanya sulit dipercaya. Mekanisme apa ini? Arena duel dan medan perang kekuatan keyakinan di reruntuhan 4 orang suci ditutup, dan level papan peringkat naga hijau lainnya yang mengandalkan peringkat untuk mendapatkan kekuatan keyakinan telah diperbarui. Yang di atas bahkan apa? Selesai berbicara. Ska naga hijau mengutuk. Mengapa tertinggal? Reruntuhan ini pasti sudah sangat tua. Penantang, beritahu aku namamu. Di level papan peringkat naga hijau, Bugi, yang dipanggil oleh Siyu untuk bekerja, mengeluarkan suara yang dalam, kosong, dan hening, seolah-olah mengatakan bahwa itu benar-benar hantu penjaga. Kamu adalah hantu penjaga, tahukah kamu apa hadiah untuk tempat pertama? Anda bertahan dari era terakhir hingga sekarang. Siapa yang menciptakan kehancuran ini? Green Dragon Ska bertanya terus-menerus. Penantang, beritahu aku namamu. Challenger, sebutkan namamu. Bugi mengabaikan pihak lain dan mengulanginya. Naga hijau, Ska. Ska pasukan khusus Zijian mengeluarkan raungan pelan. Sial, bukankah pihak lain punya kecerdasan? Saat pikirannya jatuh, ia melihat penjaga naga hijau langsung menamparnya di udara. Seolah-olah menjawab nama tersebut telah memicu suatu mekanisme dan memulai pertarungan. Kalau begitu ayo bertarung. Green Dragon Ska merasakan bahwa kekuatan pihak lain tidak kuat. Ia secara langsung memobilisasi kekuatan iman di sini, ingin memperkuat tubuhnya dan melawannya. Diketahui bahwa tempat ini sama dengan arena duel 4 orang suci yang legendaris dan medan perang 4 orang suci. Sejumlah besar kekuatan iman mengembara dan bisa langsung digunakan. Ini terlalu nyaman. Bab 1413 Penipuan Dalang Siyu 3. Dengan prinsip tidak boros, langsung mengaktifkan skill imannya. Namun, yang mengejutkan Ska, dengan raungan besar, di bawah tekanan garis keturunan naga hijau di sisi berlawanan, ia langsung kehilangan haknya untuk mengontrol kekuatan bebas keyakinan. Jika mereka ingin memobilisasi 100 porsi kekuatan iman sekarang, mereka hanya berhasil memobilisasi 0,1 porsi sekarang. Wali ini, kontrolnya atas kekuatan iman sangat tinggi. Semua kekuatan iman mengalir menuju Bugi. Cahaya hijau keemasan memenuhi langit dan mekar di sekitar Bugi.
Bahkan kekuatan iman yang tersimpan di tubuh Ska hampir hilang. Saat Ska bereaksi, meski Bugi tidak bergerak di tempat, cakar naganya langsung melintasi angkasa dan menghantam Scar, menghempaskannya dari langit ke tanah. Aum! Ska menjerit kesakitan. Serangan ini melukai hatinya. Sudah pasti tingkat pertumbuhan pihak lain hanya pada tingkat penguasa. Namun, karena pihak lain memiliki hak mutlak untuk mengontrol kekuatan keyakinan, kekuatan bertarungnya telah mencapai tingkat yang sangat berlebihan di bawah peningkatan kekuatan keyakinan. Bahkan sebagai seorang kuasa divine, agak sulit untuk menahan serangan ini. Sudah berakhir. Hati Ska menjadi dingin. Keterampilan iman tampaknya dilawan dalam tingkat tantangan papan peringkat naga hijau. Itu membuatnya terasa seperti sedang pamer di depan seorang ahli, seolah-olah naga di depannya adalah naga hijau asli. Ingin mengerahkan kekuatan iman di hadapannya tidak ada bedanya dengan bercanda. Mengaum. Saat Ska menganalisa, Bugi menamparkan lagi. Saat ini, Bugi merasa sangat baik. Ini adalah pertama kalinya ia menyia-nyiakan kekuatan iman seperti ini saat bertempur. Serangan biasa bisa menyapu setumpuk kekuatan iman. Jika ia memanggil grup bintang naga, bukankah ia akan mampu menghancurkan bahkan ahli tingkat dewa sampai mati? Ia bertanya-tanya apakah ada peluang untuk merebut penyelesaian pertama Baby Ginseng ke tingkat dewa. Baby Ginseng, yang sedang sibuk bersiap menjadi penyembuh 4 binatang suci. Di dunia luar, saat Green Dragon Ska masuk, kasus-kasus sukses di sini juga dilihat oleh 4 orang suci evolver di loh batu lainnya. Namun, banyak Four Signs evolver yang masih belum mencobanya dengan mudah. Mereka ingin melihat informasi yang dibawa kembali oleh Ska yang masuk lebih dulu. Hanya dalam 2 menit, Green Dragon Ska diteleportasi. Ekspresi semua orang berubah. Mereka melihat Green Dragon Ska penuh luka dan berada dalam kondisi tragis. Saat masuk, masih megah. Setelah keluar, itu sudah menjadi naga yang lumpuh. Roar, saat jatuh ke tanah, Green Dragon Ska mengeluarkan teriakan lemah. Jadi, sangat kuat. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Zijian segera bertanya. Sebelum Ska yang sangat lemah bisa mengatakan apapun, deretan kata-kata kuno dari era terakhir muncul di tablet batu papan peringkat naga hijau yang besar. Ska, 0,1 kekuatan naga hijau penjaga. Level rendah. Semua orang melihat deretan kata ini dan tercengang lagi. Apa ini tadi? Green Dragon Ska menjerit sedih. Di bawah kemampuan penyembuhan dan penyembuhan diri dari teman-temannya, ia membuka matanya. Setelah melihat Zijian, ia langsung gemetar ketakutan dan berkata, Kapten Zijian, maaf telah mengecewakan Anda. Saya tidak bisa menembus level tersebut. Jadi, level apa itu dan apa yang terjadi di dalamnya? Zijian bertanya. Ska segera berkata, level di dalam, terutama ditargetkan pada papan peringkat naga hijau ini. Orang yang masuk dapat melawan naga hijau penjaga di dalam dan menggunakan ini untuk menilai kekuatan mereka. Jika mereka berkinerja baik, mereka harus berada di peringkat teratas papan peringkat naga hijau dan mendapatkan hadiah seperti kekuatan iman. Tadi, tunggu, 0,1 kekuatan naga hijau penjaga, apa ini? Ia melihat perubahan pada tablet batu dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Meskipun tidak mengetahui apa kriteria evaluasinya, ia merasa sangat terhina. Ia memprotes. Kedengarannya lemah. Apakah naga hijau penjaga sangat kuat? Kata Zijian. Ska tergagap, pihak lain, ini bukan masalah kekuatan. Sepertinya itu hanya pada level tuan, tapi dia memiliki hak yang sangat tinggi untuk mengendalikan kekuatan iman. Di bawah peningkatan kekuatan iman, ia tidak lagi seperti tuan. Di bawah tekanan iman, kekuatan keterampilan iman saya sama sekali tidak efektif. Kembalilah, hal yang tidak berguna. Sesaat kemudian, Bistamer Ska memanggilnya kembali. Dengan hanya 0,1 kekuatan Guardian Green Dragon, Ska, yang terlihat seperti telah dikalahkan dengan sangat buruk oleh Guardian Green Dragon, dengan cepat kehilangan nilainya. Dan informasi yang dibawa kembali membuat banyak 4 orang suci evolver saling memandang. Perubahan di reruntuhan 4 orang suci, sebenarnya seperti ini. Awalnya, para evolusioner berduel satu sama lain untuk bersaing memperebutkan kekuatan keyakinan, namun sekarang, mereka menantang papan peringkat 4 orang suci untuk memperoleh kekuatan keyakinan. Karena perubahan ini baru saja muncul, tidak ada yang tahu apakah itu baik atau buruk. Namun,
Selama tidak ada masalah dengan reruntuhannya, itu yang terbaik. Tetapi mengapa tantangan tingkat dewa tidak diperbolehkan? Ada kegembiraan dan kekhawatiran di antara para evolusioner. Banyak evolusioner tingkat dewa yang merasa tidak puas dengan mekanisme baru ini. Mungkin ada perubahan lain di reruntuhan itu. Tidak perlu terburu-buru. Presiden Zhong Jie menginvestasikan seluruh energinya di reruntuhan. Reruntuhan tersebut sebenarnya mengalami perubahan seperti itu. Dia harus mempelajari apa yang sedang terjadi. Mungkin ini adalah kesempatan untuk memecahkan reruntuhan 4 orang suci. Ayo, undanglah para jenius dari keluarga di luar yang bahkan tidak berada pada level dewa dan para jenius dari keluarga yang berada di alam lain. Selama mereka tidak ada di sini hari ini, undanglah mereka, katanya kepada salah satu anggota keluarga. Sepertinya kali ini akan menyenangkan. Kapten Zijian juga melihat ke papan peringkat naga hijau dengan tatapan membara. Dia tidak memelihara 4 binatang suci manapun. Pada awalnya, dia tidak berencana untuk bersaing memperebutkan kekuatan iman. Dia punya cara sendiri untuk memecahkan reruntuhan itu. Namun, untuk memahami lebih banyak informasi, dia juga memanggil bawahannya untuk mengumpulkan lebih banyak Four Signs Evolver. Bab 1414 Penipuan Dalang Siyu 4. Ada 4 orang suci Evolver di planet Raja Dunia, dan ada juga banyak orang di bawah pasukan penguasa kosmik. Apalagi kali ini mereka tidak semuanya mengikuti. Jiu mengaum. Pada saat ini, Four Signs Evolver tingkat setengah dewa juga memasuki papan peringkat Vermilion Bird, papan peringkat macan putih, dan papan peringkat kura-kura hitam. Untuk sesaat, situasi di reruntuhan 4 orang suci berubah. Ada diskusi di mana-mana, dan mereka memperhatikan 4 papan peringkat utama. Saat ini, Green Dragon Ska dengan kekuatan 0,1 memonopoli peringkat, segera midaya saing banyak Four Signs Evolver. Banyak evolusioner naga hijau tingkat setengah dewa yang ingin mencobanya di luar. Sedangkan bagi mereka pasti memiliki 1,5 atau 2 kekuatan naga hijau penjaga. Apapun yang terjadi, 0,1 ini masih terlihat terlalu buruk. Siyu, bagaimana menurutmu? Lin Feng dan Ibu Harimau Putih berada di samping Siyu dengan ekspresi serius. Kita mungkin tidak bisa memasuki reruntuhan loh batu ini. Anda bisa mencobanya. Mungkin ada peluang besar. Siyu berdiri di tempat dengan ekspresi serius. Dia, bagaimana lagi penampilannya? Dia hanya bisa berdiri dan menonton. Naga hijau miliknya telah menjadi penjaga. Dia tidak perlu menantang dirinya sendiri. Selain itu, peluang besar bukanlah peluang besar. Itu hanya penipuan murni yang dilakukan Siyu. Satu-satunya kegunaan para penantang ini adalah untuk meningkatkan Bugi dan yang lainnya. Untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Namun, ada begitu banyak penantang, dan mereka bahkan harus menerima tamu di tingkat dewa nanti. Singkatnya, Baby Ginseng akan lelah. Tentu saja, dia harus segera memelihara macan putih dan kura-kura hitam. Bugi dan Vermilion telah ditekan hingga level Tuan, dan keduanya sekarang berada pada level Tuan sebenarnya. Dia tidak tahu seberapa jauh jangkauan mereka melalui pelatihan ini. Jika seseorang tidak memiliki level setengah dewa, akan sangat sulit untuk melawan dewa sejati di atas levelnya, bahkan jika mereka memiliki kekuatan keyakinan yang hampir tak terbatas. Senior Lin Feng, aku benar-benar tidak tertarik dengan kehancuran ini, Siyu menjelaskannya lagi. Lin Feng curiga itu benar. Dari informasi yang dia peroleh dari Blue Planet, Siyu seharusnya bukanlah seseorang yang tenang atas kepemilikannya. Bukankah dia tergoda untuk melihat reruntuhannya? Siyu menghela nafas. Saat ini, dia hanya ingin menjadi dalang yang pendiam. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa menyembunyikannya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan otoritas penuh atas reruntuhan tersebut. Saat Bugi menggunakan kekuatan keyakinannya di sini untuk mengalahkan lawannya, Siyu memang merasa bahwa otoritasnya atas 4 reruntuhan suci telah sedikit meningkat. Lawan utama masih terlalu lemah sehingga menyebabkan efek latihan kurang dari yang diinginkan. Ska itu memiliki 2 keterampilan iman, keterampilan fisik, dan keterampilan bertani. Itu terlalu buruk. Siyu tidak punya keinginan untuk menirunya. Bagaimanapun, itu ditutupi dengan sempurna oleh tubuh naga hijau yang tidak dapat dihancurkan dan domain penciptaan. Pantas saja Zilan dan yang lainnya sangat terkejut melihat Bugi menguasai domain penciptaan. Kecepatan evolusi Bugi sebenarnya tidak rendah.
Dia hanya berharap bahwa dia tidak akan kecewa setelah mereka masuk dan berharap bisa mengembangkan 4 binatang suci yang lebih luar biasa. Pada saat yang sama, penantang, beritahu aku namamu, X3. Kelompok penantang lainnya yang memasuki reruntuhan burung vermilion, macan putih, dan kura-kura hitam memandang ke arah binatang suci penjaga di depan mereka dan berpikir keras. Seekor burung vermilion besar dengan pedang di mulutnya, macan putih terbang dalam baju besi, dan kura-kura hitam dengan ekor ular melilitnya. Tampaknya mereka tidak beres. Bukankah ini 4 reruntuhan suci di era sebelumnya? Gambar binatang suci penjaga seharusnya dibuat dengan mengacu pada 4 dewa alam semesta, bukan? Mungkinkah wujud sebenarnya dari 4 dewa universal dari era kosmik sebelumnya tampak seperti ini? Apakah ini nyata? Mengapa rasanya seperti barang palsu berkualitas rendah? Seolah-olah merasakan bahwa 4 orang suci evolver di dalam memiliki kesalahpahaman tentang gambaran 4 orang suci yang sebenarnya, reruntuhan 4 orang suci retak lagi, setelah Siyu berhasil menjadi pemilik reruntuhan, reputasi 4 orang suci kuno dirugikan. Bab 1415 Satu orang membangkitkan 4 orang suci, 4 orang suci membangkitkan 1 orang, 1. Setelah Siyu mulai merencanakan penipuannya, 4 binatang suci dalam tim menerima tamu satu demi satu. Reruntuhan papan peringkat macan putih. Sorti memandang penantang pertama yang masuk, seekor harimau betina. Ekspresinya tenang dan bersemangat. Ini adalah lawan nyata pertamanya dalam beberapa bulan pelatihan. Meskipun ia hanya berada di level penguasa dan lawannya berada di level setengah dewa, dengan Siyu diam-diam mendukungnya dari belakang, si kerdil merasa bahwa kemenangan ada di genggamannya. Itu bisa melakukannya. Lawan Sorti adalah macan putih yang relatif tradisional. Seluruh tubuhnya seputih salju dan tidak memiliki rambut yang tersesat. Sebagai perbandingan, si Sorti pendek yang mengenakan armor masih relatif aneh. Kuasi ilahi dari keluarga macan putih, Peiki. Macan putih betina menyebutkan namanya dan mulai mengerahkan kekuatan iman macan putih. Namun segera, ekspresinya berubah. Ini karena, seperti Green Dragon Ska sebelumnya, ia juga menghadapi masalah yang sangat merepotkan. Meong. Di bawah raungan macan putih lapis baja berkaki pendek di seberangnya, macan putih betina, Peiki, merasa bahwa kekuatan keyakinan yang mengembara tidak dimobilisasi sama sekali olehnya dan berlari ke macan putih penjaga. Itu seperti 2 orang yang memperebutkan sesuatu. Yang satu lemah, sementara yang lain kuat, dan berkali-kali lipat. Harimau putih penjaga langsung merampas semuanya. Tingkat kendali atas kekuatan iman, Peiki mengalami depresi. Dia secara kasar tahu bagaimana naga hijau sebelumnya kalah. Perasaan yang diberikan oleh macan putih penjaga ini adalah bahwa itu hanya pada level penguasa. Namun, kendali pihak lain atas kekuatan keyakinan telah melampaui level ini. Rasanya ia tidak kalah dengan macan putih tingkat dewa. Seperti yang diketahui semua orang, begitu makhluk yang memupuk kekuatan iman memiliki jumlah dan kualitas kekuatan iman yang cukup, kekuatan mereka akan berlipat ganda, dan setelah kehilangan kekuatan iman, kekuatan mereka akan menurun beberapa kali lipat. Meong. Karena Sorti adalah hewan peliharaan Siyu dan memiliki kontrak dengan Siyu, penguasa reruntuhan, ia juga menerima sebagian dari otoritas reruntuhan. Di 4 reruntuhan suci, secara alami dapat dengan mudah memobilisasi kekuatan iman. Jika dia tidak memiliki kemampuan ini, Siyu tidak bisa membiarkan Sorti dan yang lainnya melawan 4 orang suci evolver di atas level mereka. Bugi dan Chitong masih baik-baik saja. Bahkan tanpa peningkatan otoritas reruntuhan, kendali mereka atas kekuatan iman masih luar biasa di antara rekan-rekan mereka. Mengesampingkan kekuatan iman, kekuatan mereka juga unggul. Namun macan putih dan kura-kura hitam yang baru dibudidayakan masih harus mengandalkan otoritasnya. Ini bukanlah hal yang buruk. Selama proses pertarungan dengan kekuatan iman, mereka akan dipelihara oleh kekuatan iman dan mempercepat pertumbuhan mereka. Pada saat yang sama, ini juga merupakan kesempatan untuk melatih pengendalian kekuatan iman. Bahkan jika mereka tidak menambah poin, kemahiran skill iman akan meningkat. Pada saat ini, di bawah peningkatan kekuatan iman, armor platinum Sorti bersinar terang. Ia langsung melebarkan sayap emasnya dan menamparkan penantangnya dengan telapak tangan harimau platinum. Gelombang pembunuhan cahaya harimau putih. Menghadapi serangan macan putih, meskipun dia hanya bisa mengerahkan sedikit kekuatan keyakinan, Peiki tetap menggunakan keterampilan keyakinannya dengan sekuat tenaga.
Cahaya keyakinan keemasan yang dibalut dengan niat membunuh melesat dan bertabrakan dengan telapak tangan harimau sorti. Ledakan. Meskipun ada perbedaan level yang besar, dalam situasi menyia-nyiakan kekuatan keyakinan tanpa batas, kekuatan tubuh sorti setidaknya telah diperkuat hingga 6,5 poin. Jika dia tidak menjadi penguasa reruntuhan, Siyu pasti tidak akan berani menyia-nyiakannya seperti ini. Bagaimanapun juga, kekuatan keyakinan yang dikonsumsi oleh sorti untuk mempertahankan armor macan putih selama sedetik sebanding dengan saat Bugi melemparkan beberapa meteorit dari langit berbintang di planet biru. Mengaum. Setelah merobek gelombang cahaya, sorti hanya mengalami banyak goresan pada armornya. Tubuh utamanya tidak terluka sama sekali, dan terus menyerang. Bang! Peiki dikirim terbang. Namun, apa yang Peiki tidak dapat pahami adalah bahwa tamparan pihak lain benar-benar menghabiskan semua uang dan harta di ruang dalamnya. Kristal energi makanan dan elemen logam yang dia simpan jatuh dari celah spasial dan jatuh ke tanah. Selain itu, beberapa gigi harimau emas tajam yang telah dipelihara Peiki dengan hukum logam dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya selama beberapa dekade, gigi emas yang sebanding dengan sumber daya tingkat dewa, juga ditampar oleh telapak tangan ini dengan retakan. Itu menyakitkan. Harimau betina, Peiki, merasa bahwa serangan pihak lain tidak sesederhana kelihatannya, dan bahkan mengandung kekuatan yang lebih misterius. Bahkan sorti pun tercengang. Namun pada saat berikutnya, ia tidak peduli lagi. Ia mengejar harimau betina. Ia berteriak di dalam hatinya, cepat dan tunjukkan keterampilan imanmu yang kuat. Dengan cara ini, Siyu bisa memilikinya. Di pihak Turtle dan Little Kuas, mereka juga menyambut sang penantang. Evolusi lawan mereka relatif biasa saja. Mereka hanya memiliki gambaran kura-kura besar. Bahkan tidak ada bayangan ular, dan semua kura-kura berbaring tengkurap. Kura-kura hitam yang asli sepertinya merupakan kombinasi kura-kura dan ular. Setelah pihak lain melihat kura-kura hitam yang dibentuk oleh Turtle dan Little Kuas, ia berpikir keras. Meski tidak mengerti kenapa ia berdiri, kura-kura hitam-hitam putih di depannya memang membiarkannya merasakan pesona kura-kura hitam yang berbeda. Di tim Siyu, tingkat evolusi 4 binatang suci dibagi berdasarkan kesempurnaan. Faktanya, naga hijau lebih besar dari kura-kura hitam dan burung vermilion lebih besar dari macan putih. Di antara mereka, evolusi sorti adalah yang paling tidak lengkap. Adapun Bugi, karena mendapat dukungan dari domain naga hijau, tingkat evolusinya paling tinggi. Adapun kura-kura hitam, karena memiliki domain Taiji, penggabungan ular penyu, dan Dark Yin yang Dao juga lebih sempurna daripada Vermilion Bird. Oleh karena itu, pada saat ini, kombinasi kekuatan pertarungan Turtle dan Little Kuas, bersama dengan kekuatan keyakinan, hanya dapat digambarkan sebagai kekuatan absolut. Bab 1416 Satu orang membangkitkan 4 orang suci, 4 orang suci membangkitkan 1 orang, 2. Penantang, kura-kura hitam itu kuat dan bertenaga. Setelah melaporkan namanya, pertama-tama ia mencoba memobilisasi kekuatan iman di sini. Ia menyadari bahwa kekuatan iman semuanya dikendalikan oleh kura-kura penjaga. Itu hanya bisa memobilisasi bagian yang lemah dan menyerang dengan ganas. Serangan bintang spiral kura-kura hitam super merusak. Ia meraung, hampir membuat Turtle dan Little Kuas tercengang saat itu juga. Pada saat berikutnya, kekuatan iman yang lemah, kemauan yang kuat, dan cahaya bintang berkumpul di cangkangnya, dan air hitam tetap ada. Kepala dan anggota tubuh Kuwu berkontraksi, dan cangkangnya berputar dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, ia jatuh secara samar-samar seperti spiral bintang hitam dan menyerang Turtle dan Little Kuas. Oh, jantung kura-kura berdetak kencang. Bukankah ini serangan serudukan penyu? Bukan, itu adalah dampak putaran. Apakah ia berpikir bahwa dengan lebih banyak efek khusus dan nama yang lebih panjang, ia tidak dapat mengenalinya? Dalam menghadapi serangan ini, Turtle dan Little Kuas langsung mengaktifkan Dark North Shield. Lengan kura-kura yang berdiri berinteraksi, dan perisai air hitam yang terkondensasi dari kekuatan iman yang kaya secara langsung memblokir serangan berputar tersebut. Pada saat yang sama, Turtle berteriak di dalam hatinya, "Guru, salin ini. Saya harus mempelajari ini. Pelajarilah. Ada begitu banyak penantang. Tidak ada waktu untuk mempelajari semuanya. Saya hanya akan memilih keterampilan iman yang sebanding dengan domain penciptaan dan segel penindasan laut untuk ditiru,
pikir Siyu dalam hati di dunia luar. Meskipun bisa digabungkan setelah mempelajari banyak hal yang tidak berguna, itu terlalu melelahkan. Dengan cara ini, dia akan mencurahkan seluruh energinya untuk budidaya 4 binatang suci dan tidak punya waktu untuk melatih hewan peliharaan lainnya. Pada saat yang sama, jika dia mereplikasi ratusan ribu Force Science Evolver, meskipun dia tidak kekurangan slot skill sekarang dan bisa menghapusnya selama dia menggabungkannya, dia pasti tidak akan mampu menahannya. Dia mungkin tidak punya waktu untuk bermalas-malasan lagi. Dibandingkan dengan pertarungan terfokus antara Shorty, Turtle, dan Little Kuas, sisi Chitong sama mudahnya. Meskipun telah ditekan hingga level penguasa, dengan kekuatan keyakinan yang tak terbatas, ia tidak tahu bagaimana cara kalah sama sekali. Jiu, di reruntuhan papan peringkat burung vermilion dengan pedang dewa di paruhnya hanya mengayunkan kepalanya, dan cahaya pedang yang ditebas oleh pedang dewa dengan mudah memotong separuh rambut burung vermilion di depannya. 0,2 kekuatan harimau putih penjaga, 0,1 kekuatan kura-kura hitam penjaga, 0,1 kekuatan burung vermilion penjaga, berbagai hasil ditampilkan di papan peringkat 4 orang suci, membuat seluruh reruntuhan 4 orang suci sedikit kacau. Cek-cek, dari kelihatannya, binatang suci penjaga ini cukup kuat. Sayangnya, tingkat dewa tidak bisa masuk, kata Lin Feng dengan menyesal di samping Siyu. Ya, ibu harimau putihnya juga merasa kasihan. Senior Lin Feng, siapakah evolusi naga hijau, burung vermilion, kura-kura hitam, dan macan putih terkuat di bawah level dewa? Siyu bertanya. Dia merasa tingkat evolusi kumpulan Force Science Evolver yang baru saja masuk tidaklah tinggi, apalagi Bugi. Mengapa tidak setinggi Shorty? Siyu berpikir sejenak dan hanya dapat mengaitkannya dengan fakta bahwa dia memang telah menginvestasikan banyak sumber daya keyakinan dan sumber daya evolusi. Meskipun planet Raja Dunia sangat besar dan sistem 4 orang suci lebih sempurna, jumlah evolusi 4 orang suci terlalu banyak. Setiap evolusioner ingin mendapat bagiannya. Orang biasa tidak bisa mendapatkan banyak sumber daya keyakinan ketika mereka berevolusi, tetapi dia secara langsung menjarah beberapa item keyakinan dari planet biru paralel sebagai sumber daya evolusi. Kemudian, kekuatan dunia dalam tubuh Little Z juga dikembangkan menuju sistem 4 orang suci. Di bawah berkah dunia dari banyak sumber daya iman dan bintang tingkat rendah, tampaknya normal bagi 4 binatang suci miliknya untuk berevolusi sejauh ini, lebih kuat dari 99% 4 orang suci evolver. Namun, itu lebih kuat dari Force Science Evolver biasa, tetapi Siyu tidak percaya bahwa setiap Force Science Evolver di World King Planet yang besar berada pada level ini. Di mana orang-orang jenius itu? Mereka mungkin memiliki beberapa keterampilan langka yang ingin ditiru Siyu. Ini tentu saja adalah ahli terkuat dari generasi muda keluarga 4 orang suci, kata Lin Feng. Keluarga naga hijau, keluarga macan putih, keluarga burung vermilion, keluarga kura-kura hitam, mereka semua adalah ahli yang faksi keluarganya tersebar di ratusan alam. Para ahli terkuat di generasi muda keluarga mereka pada dasarnya adalah 4 orang suci evolver terkuat di bawah tingkat dewa. Kali ini, mereka seharusnya tidak datang. Jenius nomor 1 di setiap tahap keluarga 4 orang suci tidak kekurangan kekuatan iman sama sekali. Ini pada dasarnya disediakan oleh keluarga. Tidak perlu datang ke sini untuk berkompetisi sama sekali. Saya tidak memperhatikan hal lain, tapi saya ingat keluarga naga hijau adalah keluarga yang sama dengan Presiden Song Jie. Ada naga hijau yang kuasi ilahi. Ini sangat kuat. Ia pernah menempati peringkat ke-8 dalam hasil terbaik dari pertempuran penyegelan dewa dan masuk 10 besar untuk menguasai keterampilan iman terbaik, penciptaan naga hijau. Dia menatap Siyu dalam-dalam. Itu adalah keterampilan surgawi iman yang berisi hukum penciptaan. Mirip dengan domain penciptaan naga hijau miliknya. Ada alasan mengapa Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng sangat menghargai Siyu dan berpikir bahwa Siyu suatu hari nanti bisa menempati posisi pertama dalam pertempuran penyegelan dewa. Hal ini terutama karena potensi yang ditampilkan oleh Eleven dan Bugi saat itu terlalu kuat. Ahli terkuat dari generasi muda keluarga naga hijau mengandalkan penciptaan naga hijau untuk mendapatkan 10 besar pertempuran penyegelan dewa. Kemudian, Bugi naga hijau milik Siyu telah memperoleh pengasuhan dan mengumpulkan sejumlah kekuatan keyakinan. Mengapa ia tidak bisa mengandalkan domain penciptaan untuk mendapatkan 10 besar? Selain itu,
Xiyu tidak hanya memiliki Bugi sebagai hewan peliharaan. Dengan semua anggota yang berpartisipasi, bukan tidak mungkin dia bisa mendapatkan tempat pertama dalam God Ceiling Battle. Namun, dengan perubahan di 4 reruntuhan suci kali ini, mereka seharusnya dipanggil oleh keluarganya untuk menantang dan menjelajah, bukan? Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata senior Lin Feng, Xiyu tercengang. Penciptaan naga hijau terdengar kuat, tapi bertentangan dengan domain penciptaan Bugi. Dia merasa itu adalah kemampuan yang sama dengan nama yang berbeda. Apakah berguna untuk menirunya? Bab 1417 Satu orang membangkitkan 4 orang suci, 4 orang suci membangkitkan 1 orang 3. Pria dari keluarga naga hijau itu memang sangat menakutkan. Sebagai perbandingan, kekuatan 3 keluarga lainnya sedikit lebih rendah darinya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Seorang lelaki tua berkepala burung pipit dan aura kekuatan suci yang menakutkan perlahan berjalan mendekat. Di belakangnya ada 2 burung vermilion, dan di belakang mereka ada seorang pria paruh baya dan seorang pria muda. Si jenius dari keluarga burung vermilion telah menguasai keterampilan iman, api penghancuran dunia, yang berisi prototipe hukum penghancuran dunia, namun hasil terbaiknya hanya bertahan di 30 besar, jauh lebih rendah daripada jenius dari keluarga naga hijau. Tentu saja, itu jauh lebih kuat daripada orang-orang tidak berguna di belakangku. Orang-orang muda dan Phoenix Vermilion Bird di belakang lelaki tua itu memasang ekspresi tidak puas. Xiyu dan Lin Feng memandang lelaki tua Vermilion Bird itu. Api penghancur dunia, ini bagus. Wan tua, kamu di sini. Xiyu, ini adalah senior dari ras Phoenix di planet biru. Old One adalah salah satu yang terbaik di Phoenix Rache, yang telah berevolusi menjadi Vermilion Bird. Keluarga mereka berevolusi menuju Vermilion Bird, Lin Feng memperkenalkan. Wan Senior, Xiyu menyapa lelaki tua Vermilion Bird, yang memiliki tubuh manusia dan kepala burung pipit. Pada saat yang sama, dia melihat ketiga generasi keturunannya. Yang tertua sepertinya telah menyatu dengan Vermilion Bird, seperti Bibrida. Adapun 2 lainnya, satu adalah Beastamer tingkat dewa, satu adalah Phoenix Vermilion Bird tingkat menengah, satu adalah Beastamer level 9, dan yang lainnya adalah Phoenix Vermilion Bird setengah dewa. Dari kelihatannya, mereka sebagian besar adalah burung Phoenix Vermilion. Kedua manusia itu adalah bawahan yang serupa. Kamu adalah Tuan Xiyu dari planet ibumu, kan? Burung Vermilion tua tersenyum pada Xiyu. Dia juga baru saja mendengar evaluasi Xiyu dari pasukan penguasa kosmik. Seperti dugaannya, rumor itu benar. Xiyu benar-benar seorang yang sangat jenius. Tuan Xiyu, apa pendapatmu tentang reruntuhan ini? Dia bertanya. Saya belum yakin. Saya berencana untuk tinggal dan mengamati selama jangka waktu tertentu, kata Xiyu. Old Green juga ada di sini, tiba-tiba Lin Feng berkata. Dia melihat ke arah tertentu. Seekor naga hijau tua sedang terbang. Di belakangnya ada beberapa naga dewa dengan level berbeda. Beberapa naga hijau didampingi manusia. Tuan Lin Feng, hantu tua Wan Ke. Ketika naga hijau tua itu tiba, pandangannya langsung tertuju pada Xiyu. Naga tua King Bin, Tuan Xiyu, saya tidak menyangka bakat arkeologis Anda benar-benar diakui oleh pasukan penguasa alam semesta. Semua orang dari ras naga planet biru dan ras Phoenix sangat terkejut. Informasi Xiyu di planet biru dirahasiakan dengan ketat oleh Kaisar Luar Angkasa dan yang lainnya. Terlepas dari leluhur tingkat dewa super dari 5 ras dewa utama, generasi tingkat dewa dari 5 ras dewa utama benar-benar tidak mengetahui latar belakang Xiyu. Mereka hanya mengetahui apa yang tampak di permukaan saja. Saat ini, di aliansi planet biru, status Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng bersama-sama sebanding dengan 5 leluhur dewa super planet biru. Lin Feng sendiri dapat dikatakan sebagai dewa tertinggi di bawah 5 leluhur dewa super. Ras-ras besar planet biru ini sangat menghormatinya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang kejam yang telah membunuh leluhur dewa super. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Xiyu tersenyum pahit dan berkata, mungkin Kapten Zijian melakukan kesalahan. Senior Lin Feng, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saya berencana untuk berjalan mengelilingi reruntuhan ini dengan hati-hati. Jika ada kesempatan, saya akan masuk dan menantangnya. Bagaimana dengan kalian? Lin Feng berkata dengan sedih, sama seperti kamu. Dalam situasi ini, apa lagi yang bisa kita lakukan?
Siyu terkekeh, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Dia akan memelihara binatang suci penjaga. Selain itu, ahli terkuat dari generasi muda keluarga 4 orang suci, dia merasa bahwa 4 orang itulah yang telah menguasai prototipe keterampilan surgawi iman yang terbaik. Dia harus memberi perhatian ekstra. Selanjutnya, Siyu menggunakan otoritas pemilik reruntuhan untuk menambah poin dari jauh. Segera, dia meningkatkan semua keterampilan Super Turtle, Little Kuas, dan Sorti menjadi transenden. Tingkat pertumbuhan ketiganya akhirnya mencapai tingkat totem. Kekuatan pertempuran mereka berada pada level setengah dewa. Tentu saja ini sesuai dengan standar Blue Planet. Di planet Raja Dunia, mereka berada pada tingkat kuasi ilahi. Saat itu, setelah menjadi pemilik reruntuhan, Siyu juga memperoleh keuntungan lain, yaitu dia bisa mengeluarkan uang lagi. Dia tidak kekurangan uang lagi. Ada terlalu banyak kekuatan keyakinan di 4 reruntuhan suci. Apa maksudnya ini? Itu berarti Bugi dapat menggunakan domain penciptaan semaksimal mungkin. Di domain penciptaan, Bugi adalah dewa dan bisa melakukan apa saja, termasuk menyembuhkan orang dan mempercepat pematangan tanaman. Dalam situasi seperti ini, dengan peningkatan poin baby ginseng, susu, dan siyu, apakah perlu berpikir? Selain Bugi, keterampilan iman kekuatan surgawi kura-kura hitam dan kura-kura hitam juga dapat mentransfer vitalitas dan menyembuhkan siyu. Nantinya, dia akan meniru keterampilan iman tipe dukungan untuk Vermilion Bird dan macan putih. Siyu sudah memikirkan betapa cepatnya menambahkan poin ke-4 reruntuhan Sein. Selain itu, Bugi menggunakan hukum musim semi untuk membantu baby ginseng dalam menciptakan buah budidaya dan buah reinkarnasi di 4 reruntuhan suci. Pada dasarnya itu bisa dikatakan sebagai kecepatan surgawi. Siyu dapat membayangkan bahwa tidak butuh waktu lama baginya untuk menambahkan semua keterampilan hewan peliharaannya. Kemudian, dia dapat menggunakan sisa waktu untuk mengumpulkan sumber daya dalam jumlah besar dan menyimpannya untuk dijual sebagai sumber daya lainnya. Benar saja, jika dia ingin menjadi kaya, dia masih harus menghancurkan reruntuhannya. Meskipun hal ini akan menghabiskan banyak kekuatan keyakinan, Siyu, yang baru saja menjadi kaya, tidak berniat menabung. Dia berencana untuk menikmatinya terlebih dahulu. Dengan bantuan 4 reruntuhan suci ini, dia dapat dengan cepat memelihara 4 binatang suci. Kemudian, 4 binatang suci dapat segera mengandalkan keterampilan dukungan imannya untuk memberikan umpan balik kepadanya dan memelihara hewan peliharaan lainnya. Jika dia tahu bahwa dia bisa menjadi begitu kaya, dia tidak akan terburu-buru untuk mengeluarkan terlalu banyak iman cerukan. Sangat menjengkelkan karena dia tidak kekurangan kekuatan iman. Keduanya benar-benar belum menyerah. Ketika Siyu berpura-pura berjalan di sekitar reruntuhan, dia juga menemukan bahwa Presiden Zhong Jie dari Asosiasi Arkeologi Roh Surgawi sedang fokus mempelajari reruntuhan tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada arkeolog, Zijian. Sebagai pemilik reruntuhan, dia bisa dengan jelas mengetahui kemampuan kedua orang tersebut. Presiden Zhong Jie dan dia ketika dia masih pemula di Blue Planet mengandalkan obrolan, keberuntungan, dan percakapan mental dengan kesadaran reruntuhan. Mereka tidak mempunyai banyak keterampilan. Adapun Zijian, dia sangat terampil. Dia menggunakan metode khusus untuk menemukan celah di reruntuhan dan ingin mendapatkan otoritas reruntuhan tersebut. Jika reruntuhan tidak memiliki master, metode ini mungkin akan berhasil. Sayangnya, otoritas atas reruntuhan tersebut telah diklaim oleh Siyu, yang bertindak cepat. Selain itu, saat Bugi dan yang lainnya terus menggabungkan kekuatan keyakinan, kendali Siyu dan yang lainnya atas reruntuhan meningkat dengan cepat. Sudah mustahil bagi Zijian untuk mendapatkan otoritas atas reruntuhan tersebut. Sayangnya, mengapa Guru Ying tidak mengikuti? Jika dia mengikutinya, selain buah budidaya, dia pasti bisa memakan semua jenis buah Dewa Permata. Bab 1418 Serangan Balik Lu Qinyi, 1. Hari itu, banyak orang yang mengundurkan diri dari reruntuhan 4 orang suci, karena selain dari papan peringkat 4 orang suci, mereka tidak menemukan perubahan apapun di reruntuhan tersebut. Pakar tingkat dewa tidak bisa berbuat apapun di dalam. Bahkan jika mereka adalah demigod, banyak dari mereka yang mundur. Ini karena tantangan papan peringkat 4 orang suci ini terlalu tidak cerdas. Setiap saat, mereka hanya bisa menantangnya sendirian di waktu yang bersamaan. Setiap tantangan harus dipisahkan untuk jangka waktu tertentu.
Dengan banyaknya Force Science Evolver, jika setiap orang ingin bertarung sekali, mereka harus menunggu sangat lama sekali. Di reruntuhan, beberapa orang bahkan berjuang untuk menantang peringkat agar dapat memprioritaskan masuk, sehingga menyebabkan konflik. Ayo pergi, kita tidak akan tinggal lagi. Sehari kemudian, karena terlalu membosankan, Lin Feng tanpa daya memanggil Ibu Macan Putih. Dia tidak berencana untuk tinggal di reruntuhan lagi dan bersiap untuk pergi. Sebelum pergi, dia menemukan Si Yu, yang sedang menepuk pilar seperti sedang memetik semangka. Wajahnya menjadi gelap. Si Yu, kamu tidak mengantri. Tidak, terlalu banyak orang, kata Si Yu. Senior Lin Feng, apakah kamu pergi? Ya, ayo pergi. Kenapa kamu tidak ikut? Menurutku, tidak ada yang menyenangkan di sini. Bukankah kamu bilang kamu tidak tertarik dengan reruntuhan 4 orang suci? Kata Lin Feng. Membosankan sekali. Ibu Macan Putih merasa bosan. Aku mungkin belum bisa pergi, kata Si Yu sambil tersenyum malu. Apa maksudmu? Lin Feng tercengang. Si Yu melihat bahwa Lin Feng sudah berencana untuk pergi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ayo kita bicara di luar. Melihat Si Yu bertingkah aneh, Lin Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Mereka bertiga meninggalkan reruntuhan bersama-sama. Namun, tidak seperti yang dibayangkan Lin Feng, setelah mereka melangkah ke lorong reruntuhan yang meninggalkan reruntuhan, mereka tidak muncul di dunia luar. Sebaliknya, mereka muncul di ruang yang sangat istimewa dan mandiri. Begitu dia menyadari ada sesuatu yang salah, ekspresi Lin Feng langsung membeku. Ini. Ibu Macan Putih pun segera mengamati sekelilingnya. Ini adalah ruang terdalam dari 4 reruntuhan suci, kata Si Yu sambil menatap Lin Feng dan Ibu Macan Putih di depannya. Lin Feng dan Macan Putih. Kedua belah pihak berpikir keras dan sedikit bingung. Saya awalnya ingin menunggu beberapa saat, tetapi kecepatan saya memperoleh otoritas atas reruntuhan lebih cepat dari yang saya bayangkan. Mungkin dalam waktu kurang dari sebulan, saya bisa mendapatkan otoritas penuh dari 4 reruntuhan suci. Senior Lin Feng, Senior Macan Putih, kenapa kamu tidak datang setelah aku benar-benar menjadi pemilik reruntuhan? Pada saat itu, kekuatan iman tertinggi yang tersegel di dalam reruntuhan dapat dibagikan kepadamu, kata Si Yu. Saat ini, kekuatan keyakinan biasa yang beredar tidak terlalu berguna bagi Ibu Macan Putih tingkat dewa. Si Yu tidak membiarkan Senior Lin Feng merebutnya. Ketika saatnya tiba, dia akan langsung memberi mereka barang-barang premium untuk membayar tiketnya. Lin Feng dan Macan Putih. Kedua belah pihak memandang Si Yu dengan bingung. Si Yu, apa yang dia katakan? Kamu, Lin Feng tercengang. Yah, perubahan awal pada reruntuhan itu disebabkan olehku. Saya secara tidak sengaja memecahkan 4 reruntuhan suci dan memperoleh otoritas dari sebagian dari 4 reruntuhan suci. Saat ini, saya sedang bekerja keras untuk mendapatkan bagian yang tersisa. Apa? Lin Feng terkejut. Lelucon yang luar biasa. Ibu Macan Putih juga membuka mulutnya sedikit dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana dengan papan peringkat 4 orang suci? Dia bertanya. Saya juga menciptakannya. 4 binatang suci di dalamnya adalah beberapa hewan peliharaan yang saya kontrak dan budidayakan. Aku menggunakan otoritas reruntuhan agar mereka mendapatkan hak tertinggi untuk memobilisasi kekuatan keyakinan. Melawan demigod biasa bukanlah masalah. Jika aku ingin mendapatkan otoritas reruntuhan lengkap, aku harus bertarung terus-menerus seperti ini, Si Yu berkata tanpa daya. Lin Feng dan Ibu Macan Putih tercengang di tempat. Lin Feng langsung tercengang. Astaga, Si Yu memecahkan reruntuhan era yang tidak dapat dipecahkan oleh 4 keluarga suci, meskipun bergabung dengan asosiasi arkeologi dan bahkan para arkeolog dari pasukan penguasa kosmik. Dia baru saja mendapat tiket untuk Si Yu di sepanjang jalan, dan Si Yu memecahkannya. Ini. Saya hanya beruntung, bukankah saya telah memecahkan kehancuran zaman di planet biru? Kedua belah pihak kebetulan mengalami reaksi berantai. Si Yu tersenyum pahit dan berkata, Senior Lin Feng, katakan sesuatu. Sial, Lin Feng berteriak. Apakah ini masuk akal? Reruntuhan 4 orang suci, di dalam, betapa besarnya kekuatan iman yang ada di dalam. Bagaimanapun, itu mungkin cukup untuk level super dewa, gumam Si Yu. Dia memiliki fight cerukan, yang bisa dia gunakan setelah tingkat super surgawi. Selain Lin Feng,
Ibu macan putih menggigit sapu tangannya dengan gigi taringnya. Matanya berkedip saat dia melihat Siyu dengan iri dan cemburu sebelum melihat bis tamer miliknya. Mengapa bis tamernya tidak tahu cara memecahkan reruntuhan? Sangat membosankan untuk mengembangkannya menjadi 4 binatang suci tetapi tidak memiliki uang untuk membeli benda kepercayaan pada zaman itu. Lin Feng, kalau begitu, 4 reruntuhan suci akan menjadi milikmu dalam sebulan. Lin Feng bertanya. Siyu berkata, bisa dibilang begitu. Saya ingat bahwa aturan Asosiasi Arkeologi Planet Raja Dunia mengenai reruntuhan yang digali tampaknya seperti ini. Tidak peduli di negara bagian mana reruntuhan itu berada, jika reruntuhan biasa dapat diatribusikan dengan jelas, itu akan menjadi milik keturunan dari penguasa reruntuhan. Jika mereka tidak jelas-jelas termasuk, mereka akan menjadi milik penguasa dunia bumi. Dan reruntuhan zaman dari zaman kosmik terakhir adalah milik orang yang memecahkan reruntuhan itu. Tidak ada batasan geografis yang jelas. Memang benar begitu, tapi orang ini harus memiliki identitas resmi penguasa dunia dari planet Raja Dunia. Hanya penguasa dunia yang bisa mengendalikan reruntuhan zaman ini, kata Lin Feng. Ini juga merupakan metode pengendalian planet Raja Dunia terhadap reruntuhan zaman yang telah digali. Reruntuhan zaman mengandung kekuatan khusus dari zaman terakhir. Jika ada pemiliknya, tentu saja itu pasti salah satu dari orang-orangnya sendiri. Dan untuk World King Planet, salah satu dari mereka adalah penguasa resmi World King Planet. Bab 1419 Serangan Balik Lu Qinyi, 2. Tentu saja, ada label khusus di akhir undang-undang ini, kecuali tentara penguasa alam semesta. Menurut perjanjian antara Raja Dunia dan penguasa alam semesta, jika para arkeolog dari pasukan penguasa alam semesta memecahkan reruntuhan era planet Raja Dunia yang belum terpecahkan, mereka dapat langsung mengambilnya tanpa batasan identitas mereka sebagai penguasa dunia. Oleh karena itu, meskipun kamu benar-benar memecahkan 4 reruntuhan suci, itu tidaklah sempurna. Hanya dengan menjadi penguasa dunia atau bergabung dengan tentara penguasa alam semesta, Anda benar-benar berhak memiliki reruntuhan zaman, kata Lin Feng. Siyu mengangguk dan berkata, saya tahu. Tidak sulit untuk menjadi penguasa dunia. Saya telah mengembangkan putra bintang yang ditinggalkan di planet biru oleh kaisar luar angkasa ke tingkat setengah dewa dan menjadi bintang tingkat rendah. Saya dapat berpartisipasi dalam penilaian penguasa dunia kapan saja dan menjadi master domain tingkat ketiga. Atau, setelah berpartisipasi dalam pertempuran penyegelan dewa dan mendapatkan tempat pertama, kamu juga bisa langsung menjadi penguasa alam tingkat ketiga. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kamu menjadi penguasa dunia, bahkan jika aku, kaisar luar angkasa, dan 5 ahli dewa super dari 5 ras dewa utama di planet biru mendukungmu bersama, manfaat yang terkait dengan 4 reruntuhan Sein masih terlalu bagus. 4 keluarga suci telah lama mengamati kehancuran ini. Setelah Anda mendapatkan reruntuhannya, mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Bukan hanya keluarga 4 orang suci, mereka mungkin juga terpengaruh oleh aturan planet Raja Dunia, jadi itu tidak akan terlalu jelas. Di langit berbintang di alam semesta, 4 orang suci evolver tidak hanya berasal dari planet Raja Dunia. Sebaliknya, jika Anda bergabung dengan pasukan penguasa kosmik, Anda dapat membuat mereka mundur saat menghadapi kesulitan. Nama 5 dewa super di planet biru tidak setenar pasukan penguasa kosmik. Bagaimanapun juga, penguasa alam semesta adalah penguasa tertinggi alam semesta. Lebih dari 200 makhluk tingkat dewa super bertugas di ketentaraan. Tidak peduli seberapa kuat keluarga 4 orang suci, mereka tetaplah ayam yang lemah dibandingkan dengan pasukan penguasa alam semesta. Bahkan jika 4 binatang suci di era terakhir terlahir kembali, apakah mereka bisa mengalahkan pasukan penguasa kosmik adalah masalah lain, apalagi pewaris suatu era. Tentu saja, ada banyak faksi di pasukan penguasa kosmik. Tanpa kekuatan atau dukungan apapun, Anda masuk. Kemungkinan reruntuhan 4 orang suci Anda dibagi oleh 4 orang suci evolver di dalamnya bahkan lebih tinggi daripada kemungkinan terbagi di planet Raja Dunia. Kapten Zijian hanyalah seorang arkeolog. Meskipun statusnya tinggi, kekuatannya belum mencapai tingkat super dewa, jadi dia belum tentu bisa melindungimu. Tidak peduli apa, kita tidak bisa menyerah pada reruntuhan zaman. Aku masih berencana untuk membiarkan keempat orang di reruntuhan itu bertarung dalam pertempuran penyegelan dewa. Ketika saatnya tiba, kita harus diekspos. Siyu tersenyum dan berkata, mari kita selangkah demi selangkah.
Terlebih lagi, masalahnya seharusnya tidak terlalu besar. Saya sekarang adalah Wakil Presiden Asosiasi Perlindungan Lingkungan Laut Kosmik, Wakil Presiden Asosiasi Tanaman Planet Raja Dunia, dan Wakil Presiden Institut Penelitian Bencana Luar Angkasa. Jika saya masih bisa mendapatkan identitas penguasa dunia di masa depan dan kemudian menerobos ke tingkat dewa, ditambah dengan kekuatan keyakinan dari reruntuhan zaman, saya belum tentu lebih lemah dari Anda dan Kaisar Luar Angkasa, Senior Lin Feng. Kehancuran zaman pasti bisa dilestarikan. Kehidupan super surgawi dari 4 keluarga suci tidak bisa datang untuk mencari masalah denganku, kan? Mereka menindas yang lemah. Kalau begitu, sedikit dari kita yang bisa langsung memburu mereka kembali ke sumber transendensi. Bukankah itu luar biasa? Kami akan membuat nama kami sendiri. Dia menyukai metode memancing orang seperti ini. Akan sangat bagus jika dia bisa memancing musuh super dewa di 4 reruntuhan suci. Kehancuran zaman dan 4 binatang suci tingkat dewa jelas tak terkalahkan di bawah dewa super. Ditambah dengan 11 tingkat dewa, Baby Ginseng, dan lainnya, Xiyu merasa bahwa setelah dia mencapai tingkat dewa, dia harus memiliki kemampuan untuk melawan dewa super. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dengan adanya Qi, dia pasti bisa lari. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Lin Feng dan Ibu Macan Putih. Dia bahkan belum mencapai tingkat dewa, dan dia sudah memikirkan tentang cara membunuh dewa super dan meledakkan sumber transendensi. Aku ingin tahu apakah aku bisa memegang posisi di pasukan penguasa kosmik bersama dengan penguasa dunia planet Raja Dunia, pikir Xiyu. Tunggu, Lin Feng tiba-tiba merasakan titik buta dan berkata, saya kenal Asosiasi Perlindungan Lingkungan. Saya mendengar dari Kaisar Luar Angkasa Senior bahwa Dewa Bingling dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan secara khusus menginginkan Anda dan Susu. Tetapi apa sebenarnya Asosiasi Tanaman dan Lembaga Penelitian Bencana Luar Angkasa itu? Petik 2. Kapan ini terjadi? Dia curiga ada yang salah dengan pendengarannya. Ah, baru saja, kantor pusat Asosiasi Tanaman ingin membiarkan Baby Ginseng saya menjadi Wakil Presiden Asosiasi Tanaman Blue Wave. Saya setuju. Bayi ginsengku seharusnya menghasilkan buah dengan efek yang cukup bagus, kata Xiyu. Untuk mencari dan merekrut Kaisar Ginseng yang telah mengembangkan buah budidaya dan buah reinkarnasi, Zijian langsung menanyakan informasi kepada markas Asosiasi Tumbuhan tentang Kaisar Ginseng. Setelah markas besar Asosiasi Tumbuhan melihat informasi tentang Kaisar Ginseng, mereka tidak berniat membiarkan pasukan penguasa kosmik berhasil. Oleh karena itu, mereka berencana untuk menyerang terlebih dahulu dan memberikan perlakuan yang sangat tinggi kepada Baby Ginseng, sehingga dia menjadi wakil presiden Asosiasi Pabrik Blue Wave. Apalagi perlakuan gajinya tidak kalah dengan presiden. Lin Feng terdiam. Ada apa dengan Lembaga Penelitian Bencana Luar Angkasa? Xiyu berkata, Ling mempelajari keterampilan bencana, badai langit berbintang, melalui simulasi bencana di Institut Penelitian Blue Wave. Kemudian, berdasarkan EXP pembelajarannya, ia menulis makalah tentang modifikasi kapal perang dan mengunggahnya ke markas besar Lembaga Penelitian Bencana. Baru-baru ini ada kabar dari Lembaga Penelitian bahwa makalah Ling sangat dihargai. Beberapa tokoh besar ilmu kebencanaan ingin melakukan pertukaran akademis dengan kami. Tentu saja, saat ini tidak ada waktu. Pertama-tama kami akan memegang posisi di Blue Wave Research Institute dan memiliki gelar yang lebih tinggi. Karena diterbitkan pada tanggal yang sama, kami mungkin harus menunggu beberapa saat. Pada saat ini, Lin Feng bingung. Beri aku waktu sebentar, kata Lin Feng. Lin Feng pergi dengan sangat damai. Dia ingin membicarakan hal ini dengan Kaisar Luar Angkasa. Terakhir kali, Kaisar Luar Angkasa menggunakan Asosiasi Perlindungan Lingkungan untuk Menya. Kali ini, dia ingin menggunakan Asosiasi Tumbuhan, Institut Penelitian Bencana, dan Kehancuran Zaman untuk menstimulasi Kaisar Luar Angkasa. Bab 1420 Serangan Balik Lu Qinyi 3. Jika Xiyu akan menjadi penguasa 4 reruntuhan suci, planet biru memang harus melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Setelah Lin Feng pergi, Xiyu masih tinggal di 4 reruntuhan suci. Dia sangat tenang, dan dia tidak takut menghadapi bahaya apapun. Selama dia tidak meninggalkan 4 reruntuhan suci, bahkan jika tingkat dewa super datang, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya, penguasa reruntuhan. Sekarang, Xiyu terus-menerus meningkatkan otoritas reruntuhan dan menambahkan poin pada hewan peliharaannya,
menunggu 4 keluarga suci memanggil para jenius yang telah menguasai prototipe keterampilan surgawi iman terbaik. Sekitar 2 hari kemudian, Siyu meningkatkan keterampilan ras super semua hewan peliharaan menjadi kemahiran Dao. Hewan peliharaan meningkatkan keterampilan ras super ke tahap keterampilan kuasi ilahi. Pada titik ini, Eleven memiliki 7 keterampilan kuasi ilahi, Bugi memiliki 7, Baby Ginseng memiliki 9, Chitong memiliki 7, Susu memiliki 6, Ling memiliki 8, Little Ji memiliki 7, Daki memiliki 7, dan Little Si memiliki 3. Ki masih hanya punya 1, yaitu perjalanan ruang waktu. Dia belum mengajari mereka keterampilan Star Refinement. Kura-kura hitam Fusion memiliki total 8, sedangkan Sorti memiliki 5. Selain itu, meskipun 4 evolusioner paling berbakat dari 4 keluarga suci belum masuk dalam 50 evolusioner kuasi ilahi teratas sebelum pertempuran penyegelan dewa, Siyu juga telah meniru 2 keterampilan surgawi yang cukup beritikat baik dan bersiap untuk meninggalkan mereka untuk masa depan. Kura-kura hitam dan macan putih. Selanjutnya, Siyu hanya perlu menambahkan beberapa keterampilan kuasi ilahi dengan sepenuh hati. Dengan hampir 100 keterampilan kuasi ilahi, bahkan jika dia dapat mengeluarkan uang, itu mungkin bukan proyek kecil. Untungnya, Siyu bukanlah orang biasa dan yakin bahwa dia dapat memaksimalkan potensi semua orang sebelum pertempuran penyegelan dewa. Saat Siyu bekerja lembur di World King Planet, di Blue Planet. Dalam keadaan normal, setelah turnamen dunia terakhir berakhir, dibutuhkan setidaknya 7 tahun bagi planet biru untuk menyelesaikan kebangkitan mitos dan memungkinkan para dewa menjadi dewa. Kali ini, karena planet biru menciptakan kristal kosmik, hal itu sedikit tertunda untuk sementara waktu. Namun, ketika sejumlah besar sumber daya diteleportasi kembali melalui kristal kosmik, bersama dengan planet Raja Dunia, Kaisar Luar Angkasa, Lin Feng, dan bahkan garis keturunan planet biru, kali ini mulai menyusut hingga batasnya. Setelah kucing permata diambil, tidak butuh waktu lama bagi Blue Planet untuk menyelesaikan perbaikan putaran pertama dan sepenuhnya memulai era kebangkitan mitos. Hukum-hukum planet ini secara bertahap menjadi lengkap. Para demigod yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di planet biru memperoleh bantuan dan naik ke tingkat dewa seolah-olah mereka sedang naik di siang hari. Sumber surgawi legendaris Dong Huang, legendaris Zed Sen Feng, Valkyrie 7 Pulau, Dewa Pertempuran Lapangan Salju, Raja Pahlawan Rongguang, dan Dewa Kematian Minghua, penjinak binatang tingkat 9 di dunia ini juga berhasil naik ke tingkat dewa. Dewa kuno Banteng Emas, 7 dewa lainnya dari turnamen dunia, dan banyak dewa kebangkitan juga memulihkan semua kekuatan mereka dan mengembalikan mereka ke kondisi puncaknya. Blue Planet menyambut pembaruan versi terbesar. Bukan hanya para ahli ini yang terjebak di kemacetan level 9. Para ahli tingkat rendah juga maju satu demi satu. Misalnya, Presiden Lin Xiao dari Dong Huang, legenda Laut Tirani, dan Presiden level 8 dari berbagai negara dengan mudah melangkah ke level legendaris. Dalam sekejap, Beastamers legendaris, yang jarang berusia lebih dari 5 tahun di era yang sama, sering lahir di planet biru. Segera, jumlah Beastamers tingkat legendaris mencapai lusinan. Di antara mereka, sebagian besar adalah ahli lama, tetapi ada juga Beastamer muda tingkat legendaris dari generasi baru. Misalnya, Lu Qinyi dari Dong Huang, yang awalnya naik ke level legendaris belum lama ini, berhasil menembus 2 level dalam waktu yang sangat singkat. Saat versi Blue Planet diperbarui, dia juga mencapai level legendaris. Kami akhirnya sampai di sini. Dalam kehancuran tertentu, Lu Qinyi menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi bahagia. Sekarang dia berada di level legendaris, dia juga bisa pergi ke World King Planet, bukan? Mencapai level legendaris adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Lu Qinyi. Ini semua berkat keterampilan yang diajarkan oleh Kaisar Si sebelum Siyu pergi. Dia mengunci, menemukan, dan menggambar peta hampir semua reruntuhan mistis dan reruntuhan legendaris di planet biru dan menyerahkannya padanya. Setelah Lu Qinyi, yang merupakan Presiden Asosiasi Arkeologi Dong Huang dan Direktur baru Biro 11, memperoleh peta tersebut, dia mulai memecahkan reruntuhan hampir setiap hari dan malam. Dengan bantuan berbagai pihak, rekor terkuat adalah memecahkan 9 reruntuhan mythical dalam sebulan. Peluang di reruntuhan itu tidak terbayangkan. Saat Lu Qinyi terus-menerus retak, kekuatannya dan kekuatan Dong Huang meningkat dengan cepat. Namun,
Keuntungan yang paling mengejutkan Lu Qinyi bukanlah peluang yang memperkuat ruang penjinak binatangnya hingga batasnya di reruntuhan mistis tertentu, juga bukan anak binatang dewa tertentu. Alih-alih, dia telah menerima warisan di reruntuhan legendaris dan memperoleh bakat penjinak binatang yang sangat kuat. Bistamer yang memberinya warisan disebut Yue Maiden. Dia adalah seorang ahli legendaris dari era totem. Bakat penjinak binatangnya disebut penjarahan. Bakat penjarah dapat menjarah keterampilan bentuk kehidupan transenden dan menciptakan peralatan. Itu juga bisa menjarah bakat penjinak binatang manusia dan membuat peralatan. Cermin kebangkitan dan manik bakat yang pernah diperoleh Si Yu adalah mainan yang dibuat oleh Yue Maiden. Yue Maiden dianggap sebagai Bistamer wanita paling menakutkan di antara manusia di era totem sebelum era Bistaming. Dalam catatan sejarah manapun, tidak ada catatan tentang tahun-tahun terakhirnya. Hanya ketika dia secara tidak sengaja memasuki reruntuhan warisan yang ditinggalkan oleh Yue Maiden, Lu Qinyi tahu bahwa di tahun-tahun terakhirnya, Yue Maiden telah mengembangkan bakat penjinak binatang yang sudah sangat tidak normal. Bakat penjarahan asli hanya untuk menjarah bakat penjinak binatang dan menjadikannya sebagai alat. Namun, setelah dikembangkan, Yue Maiden berhasil melakukannya sebelum dia meninggal. Dia mengembangkan bakat penjarahan menjadi bakat tingkat dewa yang dapat menjarah kemampuan dan bakat kehidupan lain dan mengubahnya menjadi kemampuan dan bakatnya sendiri. Selain itu, penelitiannya tentang kemampuan penjarahan tingkat dewa juga memungkinkan dia untuk mengembangkannya dan membiarkan orang lain mempelajari bakat penjarahan. Meskipun dia tahu bahwa kemampuan ini sangat tidak suci dan berbahaya, Yue Maiden tetap memilih untuk mewariskannya dan memasangkannya dengan sumber daya budidaya. Dia kemudian menyembunyikannya di reruntuhan yang dibentuk oleh Bistaming Space miliknya. Setelah Lu Qinyi memecahkan reruntuhan, dia berhasil menerima warisan Yue Maiden dan mempelajari bakat penjarahan tingkat dewa. Awalnya, Lu Qinyi merasa bahwa generasi penjinak binatang Dong Huang tingkat legendaris yang dapat membangun dan membangun kembali penyatuan besar dinasti manusia di era tanpa budidaya adalah generasi yang paling mengesankan. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa sebelum era penjinakan binatang, ada juga banyak orang yang mampu. Meskipun para legenda era totem tidak berniat mendirikan dinasti manusia, dan hanya ada sedikit catatan, bukan berarti mereka lemah. Sejarah era totem jauh lebih panjang dibandingkan era penjinakan binatang pada tahun 2000, dan orang-orang yang mampu muncul dalam jumlah besar selama periode ini. Setelah memecahkan banyak reruntuhan legendaris manusia dari era totem, Lu Qinyi memperoleh banyak hal. Warisan Yue Maiden adalah keuntungan terbesarnya. Itu adalah harta karun yang lebih cocok untuk manusia daripada warisan yang ditinggalkan oleh ras mistis tersebut. Di era mitos, era totem, dan era penjinakan binatang, Si Yu hampir menjelajahi rahasia era mitos dan era penjinakan binatang, sehingga dia mendapatkan banyak keuntungan. Warisan era totem memungkinkan Lu Qinyi memperoleh banyak keuntungan. Menurut Lu Qinyi, dari legenda Dong Huang, mungkin hanya Kaisar Xi yang bisa menekannya. Sayangnya, dia tidak bisa hidup sampai kebangkitan mythical dan tidak bisa memasuki langit berbintang. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi eksistensi yang membuat semua ras di langit berbintang gemetar ketakutan. Kemampuan penjarahan tingkat dewa ini tidak dapat diekspos setelah tiba di planet Raja Dunia. Selain Si Yu, Guru Ying, dan yang lainnya, tidak ada yang tahu. Lu Qinyi berdiri dan memandangi langit berbintang di luar. Meskipun dia telah menemukan reruntuhan Yue Maiden berkat Si Yu, dia tidak tahu apakah dia bisa melampaui Si Yu dengan kemampuan ini. Lu Qinyi mengayunkan tinjunya dengan penuh semangat.